Hello, Assalamualaikum students. How are you today? I'm fine, thank you. Keep healthy at home and always study, always pray duha, always pray 5 times. Ya, don't forget to reciting tilawati ya. Selalu sholat duha, sholat 5 waktu dan juga jangan lupa baca tilawatimu 1 hari 1 lembar. Kalau nanti kamu sudah sampai di halaman 44, kalian bisa menghubungi ustadzah untuk tes kenaikan jilid sehingga kalian bisa naik ke jilid 2. Semangat. Nah, now okay, please prepare your science paper worksheet ya. Jadi siapkan kertas worksheet science kalian yang seperti ini di tampilannya ustadzah ini. Nah, di sini we will learn about living things and non-living things. Kita akan belajar tentang living things, benda hidup, dan non-living things itu benda tidak hidup. Nah, seperti yang A ini I write there. Ustadzah sudah tulis living things artinya benda hidup dan non-living things benda tak hidup. Tak hidup itu sama kayak tidak hidup. Lah, ustadzah, bedanya apa benda hidup sama benda tidak hidup? Kalian tahu ini? What is it? Ini apa? Pencil case. Describe. Pencil case ini bernafas apa enggak ya? Enggak bernafas. Apa pensil case ustadzah ini bisa bergerak sendiri? Enggak bisa ya, harus dibergerakkan. Apakah pensil case ustadzah ini bisa berkembang biak? Bisa punya anak? Enggak bisa ustadzah. Kalau tidak bisa berarti dia bukan benda hidup. Dia kalau tidak bisa semuanya itu berarti benda tidak hidup, non-living things ya. Kalau tidak bisa berarti ini ditulis ustadzah, tidak bisa berarti non-living things. Things berarti tidak hidup. Nah, pokoknya kalau kamu menemukan kata tidak bisa, itu berarti non. Oke? Understand ya, sebentar. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi ustadzah sudah menjelaskan benda tidak hidup itu nggak bisa bernafas, nggak bisa bergerak. Terus kalau benda hidup gimana Us? Ya kayak kita ini makhluk hidup yang hidup. Jadi yang B, karakteristik of living things. Ciri-ciri seperti kita ini yang hidup apa aja? Nomor 1, breathe. Siapa tahu artinya breathe? Bernafas. Ditulis yo. Bernafas nomor 1. Nomor 2, siapa tahu artinya move? Move tuk apa? Bergerak. Siapa tahu? Oh iya, nomor 3 ini kurang lengkap, dilengkapi dulu yuk. Respons, tambahi sendiri the stimulus, artinya peka terhadap rangsang. Maksudnya gimana Us kok peka terhadap rangsang? Maksudnya itu kalau kamu pegang air mendidih masih di atas kompor, mbok pegang, aduh panas, berarti kamu bisa merasakan panas ya. Seperti semut itu juga merasa panas kalau dia di dalam tanah,
panas tuh dia keluar dari tanah. Seperti itu. Terus nomor 4, grow. Grow itu tumbuh. Ditulis dulu, tumbuh. Maksudnya tumbuh itu dari bayi, terus jadi anak-anak, jadi dewasa, jadi orang tua. Nah, itu namanya tumbuh. Kayak tumbuhan itu juga tumbuh dari biji, terus jadi tumbuhan kecil, jadi tumbuhan agak besar, jadi pohon yang besar. Nah, berarti tumbuhan juga makhluk yang hidup karena grow, tumbuh. Kemudian yang kelima, reproduce. Tulis dulu, berkembang biak. Ya, kayak kalian kalau punya kucing, kucingnya tadinya 2, terus punya anaknya 4. Oh, jadi 2 ditambah 4 berapa? 6. Nah, itu namanya berkembang biak, bisa tambah banyak gitu ya. Ayam bertelur, terus nanti telurnya jadi anak ayam. Nah, itu juga berkembang biak, namanya bertambah banyak gitu. Nah, sekarang yang C, karakteristik of non living things. Yang non itu yang berarti tidak bisa semua. Tadi katanya. Berarti kita lihat yang nomor 1 kan breathe. Berarti ini tambahi not breathe. Not breathe, tidak bernafas. Nomor 2. Nomor 2 tadi yang living thing move us. Berarti yang non living thing not move ya. Yang nomor 3. Pokoknya itu ditambahi not aja. Ditambahi not. Tadi yang benda hidup breathe. Berarti yang benda tidak hidup not breathe. Yang benda hidup nomor 2 move. Berarti yang benda tidak hidup not move. Sekarang nomor 3. Tadi yang benda hidup response the stimulus. Berarti yang non living things not response the stimulus. Yang nomor 4 benda hidup grow, teman-teman. Ini grow. Nah, jadi yang nomor 4 not grow. Kemudian yang nomor 5 itu reproduce. Berarti nomor 5 yang benda tidak hidup itu not reproduce. Nah, gitu dulu. Jadi kesimpulannya, benda hidup itu punya 5 ciri-ciri seperti tadi. Bernafas, bergerak, peka terhadap rangsang, tumbuh, dan berkembang biak. Nah, kalau benda yang tidak hidup itu tidak bernafas, tidak bergerak, tidak peka terhadap rangsang, tidak tumbuh, dan tidak berkembang biak. Lihat gambarnya Ustazah ini. Nah, ini sebentar. Lah, ini gambar apa, teman-teman? Gambar ayam. Ayam itu kira-kira benda hidup apa benda tidak hidup ya? Siapa yang tahu? Ayam bernafas apa enggak? Bernafas. Ayam bisa bergerak sendiri? Bisa. Lah, bisa bernafas, bisa bergerak sendiri, bisa. Kalau dia kena panas, kerasa panas enggak kira-kira? Kerasa, berarti bisa merasakan peka terhadap rangsang. Terus dia bisa tumbuh dari kecil terus jadi besar? Bisa, berarti bisa grow. Dan yang terakhir itu bisa reproduce ya.
Nah, itu contohnya ayam. Sekarang yang burung. Burung itu termasuk living things atau non-living things? Ayo, siapa yang tahu? Living things, betul sekali, karena termasuk benda hidup. Dia bernafas, bergerak, berkembang biak, respon to stimulus, dan grow. Nah, kalau yang ini gambar apa ini teman-teman? Gambar meja. Kalau meja itu, apakah dia bisa bernafas? Tidak bisa. Dia tumbuh jadi besar? Tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti not living things, not living things. Oke, understand? Nah, kita kembali ke soalnya yang tadi. Di sebaliknya itu ada lagi seperti ini ya. Nah, teman-teman, sekarang kita kerjakan. Ini ada gambar fish. Fish itu termasuk living things atau bukan? Oh, ini maaf ya, fishnya itu maksudnya ustadzah gambar ikan, bisa digambar sendiri. Gambar ikan. Nah, ikan seperti ini. Ya seperti itu ya. Ikannya Nah, ikannya kayak gini, bukan yang ini. Nah, fish itu termasuk benda hidup atau tidak hidup? Bernafas nggak? Kalau bernafas, tarik garis red, living things. Sekarang yang kedua, buku. Buku bernafas apa enggak? Tidak, berarti non-living things. Flower, bunga. Apakah bunga bernafas? Iya. Apakah bunga bisa tumbuh dari kecil terus jadi besar? Bisa, berarti living things. Table, meja. Meja tadi non-living things. Oke, enough for today. Don't forget to always study at home. Jangan lupa untuk belajar di rumah. Tetap semangat. Kalau ada yang susah-susah, boleh WA Ustazah. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.